Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara bisa baca, tulis, berhitung? Tentunya bisa ya. Sekarang ya sekolah SD, SMP, SMA juga sudah tidak berbayar ya, uang tuitionnya itu, uang sekolahnya. Namun yang lain-lainnya masih berbayar. Kadang-kadang ada sekolah-sekolah itu yang seharusnya tidak membayar, namun mereka berusaha juga meminta uang dari siswa-siswanya ya, kasihan itu. Sampai ada seorang yang bekerja di tempat saya itu menceritakan, aduh ini sekolah sudah katanya gratis, tapi dia harus beli baju, beli keperluan peralatan, ini sampai 7 juta. Dia bilang mau punya uang dari mana? Lalu pakai seragam dari bekas kakaknya tidak boleh, harus beli baru. Lalu wah banyak macam-macam ya, pokoknya semua yang sudah disiapkan oleh sekolah harus bayar. Lalu katanya sekolahnya tekor 1 miliar. Jadi siswa-siswanya disuruh menanggung untuk membayar 1 miliar, dibagi rata semua semua murid-muridnya ya, harus kontribusi. Saya tidak tahu. Kalau teman saya mengatakan, wah itu harus dilaporkan. Tapi siapakah saya? Saya tidak lapor ya. Tapi kadang-kadang memang entah apakah itu legal resmi atau tidak, saya tidak tahu ya. Kadang-kadang kasihan rakyat kecil yang harusnya tidak membayar tapi diwajibkan membayar. Mereka sampai setengah mati ya, mencari uang dari mana. Udah diminta 7 juta, diminta lagi 4 juta, aduh. Padahal itu mestinya sekolah-sekolah yang pemerintah adakan supaya mencerdaskan bangsa ya. Jadi saudara-saudara, jadi mendidik anak itu yang pertama memang harus takut akan Tuhan, kedua bermoral, ketiga kreatif, dan keempatnya disiplin lalu kreatif ya. Dan kelimanya dalam diskusi saya dengan Pak John itu tentang pendidikan formal ya. Memang ditulisnya di akhir yang kelima, karena kalau orang sudah bisa disiplin, sudah kreatif, sudah dilatih dari kecil ya, dia sudah bermoral, itu sekolah mudah ya. Kan belajar kalau sekolah formal tuh perlu, karena penting kalau tidak ada apalagi ijazah dibutuhkan nanti untuk bekerja ya. Pengetahuan, kalau kita tidak bisa membaca, bagaimana tidak tahu firman Tuhan? Kalau tidak bisa membaca, kita tidak bisa mempunyai pengetahuan yang luas, karena ya harus membaca. Zaman sekarang mungkin juga banyak mendengar karena nonton di televisi, berita-berita, atau banyak pelajaran juga melalui YouTube ya. Namun masih tetap harus bisa baca, surat menyurat, surat perjanjian ya, bisa dibohongi orang. Orang yang bisa baca saja sering masih dibohongi orang, apalagi yang tidak bisa baca. Itu sebabnya pendidikan formal penting untuk menambah wawasan, untuk supaya lebih berpengetahuan ya. Pendidikan formal. Jadi kita usahakan supaya anak-anak kita itu mengikuti pendidikan formal ya. Jangan khawatir kalau sekolah itu, kadang-kadang orang mencari sekolah yang favorit, yang paling hebat. Sebetulnya sekolah apa saja ya, kalau di rumah dia dengan setia, rajin, disiplin, belajar, membuat pekerjaan rumah, semua tugas-tugas buat, sebetulnya mereka juga bisa menjadi hebat dan mereka bisa sampai sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Namun ya walaupun sekolah yang paling baik sekalipun, jikalau anaknya tidak
ada motivasi. Kalau anaknya tidak disiplin, tidak kreatif juga, mungkin ada kesulitan. Ya, tidak jarang anak-anak orang yang berada ya, tapi mereka sekolahnya gagal. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, mari sebagai orang tua, kakek nenek ya, kita semuanya usahakan mendidik anak-anak supaya bisa belajar secara formal. Kalau tidak belajar di sekolah formal, bisa juga sekarang ada homeschooling ya, orang tua yang mengajar. Kalau kepepet mungkin karena kita di desa atau kita di mana tidak ada sekolahan, orang tua mengajarkan. Atau pada waktu kita bepergian ya, kita mengajar homeschooling. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Amsal ini juga dituliskan untuk membekali supaya orang menjadi pandai, berpengetahuan, supaya dia itu menerima didikan dan juga menerima didikan yang menjadikan pandai dan kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan ya, dan untuk supaya mereka yang tidak berpengalaman jadi berpengalaman, mereka juga supaya berpengetahuan, dan ini semuanya diberikan untuk anak muda. Jadi kalau saudara anak-anak tidak bisa membaca, jadi tidak bisa membaca firman Tuhan juga ya. Dan kemudian yang kelima dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan ya, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya, jadi permulaan pengetahuan takut akan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan, dia akan belajar dengan rajin, akan disiplin ya. Jadi saudara-saudara, marilah kita sebagai orang tua melakukan semua prinsip-prinsip ini supaya anak-anak kita berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Karena kalau orang yang berpengetahuan itu menarik ya, tapi berpengetahuan pandai juga perlu membaca, menulis, berhitung ya. Karena Tuhan juga memerintahkan supaya menulis firman Tuhan ini, diperintah untuk supaya ditulis. Dan juga ya, anak itu harus diajarkan berhitung supaya tidak mudah ditipu orang ya. Tapi selain tidak mudah ditipu orang karena bisa berhitung, tapi juga sekarang ini ada pinjol, ada tawaran-tawaran yang menggiurkan ya. Nanti bunganya besar, nanti diberi tambahan ini itu. Saudara, jangan percaya sama orang yang memberikan hadiah yang besar. Karena kalau hadiah yang besar, mengapa dia berikan kepada orang? Mungkin untuk dia sendiri ya. Jadi pasti di baliknya itu ada kejahatan. Jadi janganlah tergiur akan tawaran-tawaran yang sepertinya nanti dapat hadiah sekian juta, dapat ini, dapat itu. Lebih baik kita bekerja keras, bekerja dengan rajin, kita dapat penghasilan, diberkati Tuhan ya. Jangan mencari yang gampang, tapi marilah kita mengajarkan anak cucu kita supaya punya pendidikan formal. Karena kadang-kadang bekerja, kalau bekerja juga diperlukan ijazah ya, diperlukan ijazah. Kadang-kadang karena seseorang itu sudah terampil, karena tidak ada ijazahnya dia tidak bisa menduduki kedudukan tertentu ya. Ya itulah memang dunia demikian. Namun saudara, maksudnya di sini supaya mereka pandai, supaya berpengetahuan ya, berpengertian, supaya mereka dapat hidup di dalam masyarakat ini. Dan mereka ya, karena berpendidikan formal, mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik ya, dengan orang-orang. Jadi pada waktu bergaul, pada waktu bersosialisasi, mereka percaya diri. Terima kasih Tuhan.
atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya takut akan Tuhan nomor satu untuk permulaan pengetahuan. Dan supaya kami mempelajari firman Tuhan, supaya kami lebih berpengetahuan, supaya menjadi pandai, supaya kami menambah pengalaman, supaya bijaksana, supaya kami bermoral, jujur, dan juga melakukan keadilan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami semuanya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.